Assalamualaikum, selamat datang di Konya. Kota di bagian selatan Turki nan kaya sejarah dan dikenali juga sebagai kota sufi. Karena disinilah jejak penyair sufi Jalaluddin Rumi bisa ditemui. Sebagai salah satu kota tertua di Turki, Konya menyajikan banyak pilihan wisata yang syarat informasi dan edukasi. Salah satunya ini nih, Taman Devri Arem. Berjalan mengelilingi taman ini bagaikan keliling dunia. Loh, ya iya, karena di sini ada 125 miniatur bangunan ikonik dari berbagai negara di dunia. Seru! Oh iya, seluruh objek wisata sejarah di Turki pun terringkas pula di taman ini. Jadi tak perlu capek deh keliling Turki. Tunggu dulu, ternyata ada yang lebih seru. Tak afdol rasanya jika dalam perjalanan saya tidak membawa buah tangan untuk orang tercinta. Pastinya untuk orang tua yang senantiasa mendoakan. Rasulullah pernah berkata, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kita bisa sia-siakan pintu itu atau kita bisa menjaganya. Mevlana Shekeri ini adalah oleh-oleh khas dari Konya. Katanya belum ke Konya kalau belum coba ini. Menjelajahi Konya tak lengkap jika tak menyambangi ikon wisata tersohornya. Ya, Mevlana Museum. Di sini saya mendapati jejak sejarah dari tahun 1207 yaitu perjalanan Jalaluddin Rumi. Dia adalah penyair asal Persia yang juga dikenal sebagai Mevlana atau penganut sufi mistik. Karenanya museum ini dinamakan Mevlana. Ajaran tasawuf dan puisi-puisinya dikenal karena mengajarkan cinta dan kemanusiaan. Setiap harinya museum tak pernah sepi. Ribuan wisatawan datang dari berbagai negara. Sudut terfavorit bukan hanya makam Jalaluddin Rumi, tapi juga ada pada kotak-kotak kaca ini. Konon katanya di dalam kotak itu terdapat rambut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita tentang Konya dan Rumi, salah satu hal yang tak bisa dilepaskan adalah tari sema atau tari sufi. Ya, kota ini adalah pusatnya. Gerakan berputar para penari ini memiliki arti mendalam. Perlambangan pengabdian dan keikhlasan manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap akhir pekan, pertunjukan tarian sufi digelar di Gedung Kebudayaan Konya. Inilah yang menjadi magnet bagi wisatawan. Indahnya. Penasaran dengan tarian sema, saya pun melihat langsung proses latihannya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain kekuatan fisik, pemusatan pikiran adalah hal tersulit yang harus dilakukan.
Karena tarian ini dianggap sakral, saya tidak diperkenankan melihat secara dekat. Ada tempat khusus bagi perempuan untuk menyaksikan. Sebelum mulai, para penari berkumpul untuk doa bersama. Amin. Ketika alunan musik mulai bergema, satu persatu akan berputar melawan arah jarum jam. Posisi tangan ke atas dan ke bawah memiliki makna hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya harus diselimuti rasa cinta yang tulus. Selepas tampil, saya menemui penari kecil berumur 10 tahun bernama Enes. Dia ditemani sang ayah, Bekir, yang juga seorang penari. Is it hard doing the Sema dance? Başta zordu ama semazen olunca basitleşti. Who taught you how to do the Sema dance? Bazen başları abim öğretti. Haftada bir kere antrenman yapıyorum. Why did you teach them to do the Sema dance? İlk başta onlara semanın bir Allah'a zikir olduğunu anlatmaya çalıştım. Allah'a zikir, onlara o noktada Allah'a zikir en büyük iştir. Bu noktada onlara yardımcı olmaya çalıştım. Ve bunların ilerlemesiyle alakalı, bu sadece sema ile alakalı değil. Onların büyüyünce de ahlaki yönünden de kendilerini tamamlaması gerektiğini bu şekilde onlara anlatmaya çalıştım her zaman. Memang tidak semua kejadian dapat dipahami dengan akal logika. Pun gerakan para penari sufi yang berputar-putar. Setidaknya saya belajar bahwa semua hal harus dilandasi keyakinan dan cinta. Gak terasa udah jalan seharian. Banyak banget cerita hari ini. Waktunya pulang ke hotel. Meski capek banget hari ini, alhamdulillah banyak cerita yang didapati. Udah ngantuk. Alarm udah di-set, jangan sampai telat sahur. Astagfirullah, udah mepet waktu sahur. Tenang-tenang, jangan panik dulu. Mana siang nanti agenda liputan masih panjang pula. Drop nih kalau nggak sahur. Nah, penyelamat nih. Untung ada pop mie rasa ayam paling favorit. Meski udah mepet waktu, jadi tenang deh. Masih keburu nih sahurnya. Untung bawa stok pop mie dari Indonesia lumayan banyak. Jadi kalau perlu fullin perut, ada pop mie. Bikinnya juga gampang abis. 3 menit seduh, cus seruput langsung. Nanti liputan dijamin mood gak akan drop. Seru terus. Amin. Alhamdulillah. Ashabul jannati humul faizun. Bizim sayımız o gün az mı olacak ya Resulallah? Dedi bilaks. Sizin sayınız fazla olacak.